Pernah gak sih kalian lagi scroll-scroll sosmed kayak TikTok, Instagram, Facebook, ataupun X, terus kalian nemu updatean teman-teman kalian lagi liburan ke luar negeri, lagi belanja-belanja barang mewah, ataupun misalnya kayak lagi fancy dinner gitu. Nah, fenomena itu dapat kita sebut dengan flexing. Tapi pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya orang-orang ngelakuin flexing ini? Nah, hal tersebut sebenarnya bukan cuma sekedar ajang pamer, tapi ada makna yang jauh lebih mendalam di balik hal tersebut. Nah, fenomena tersebut sebenarnya bisa kita lihat melalui kacamata teori yang namanya self-presentation theory ataupun teori presentasi diri yang dikemukakan oleh Erving Goffman pada tahun 1959. Erving Goffman adalah sosiolog kelahiran Kanada tahun 1922. Ia menyelesaikan doktoralnya di University of Chicago dan melakukan riset lapangan langsung bersama masyarakat di Kepulauan Shetland, Skotlandia. Dari sanalah lahir buku The Presentation of Self in Everyday Life yang terbit pada tahun 1959 dan menjadi salah satu karya sosiologi paling berpengaruh di abad ke-20. Awalnya teori ini diabaikan karena dianggap terlalu ringan, tapi perlahan diakui dan terus berkembang dan kini makin relevan di era media sosial. Nah, Erving Goffman ini berpendapat bahwa hidup itu seperti panggung teater dan kita merupakan aktor di dalamnya. Nah, di dalam panggung teater ini ada yang namanya front stage ataupun panggung depan. Panggung depan ini merupakan saat kita menampilkan kesan kita terhadap orang lain. Yang kedua yaitu backstage ataupun panggung belakang, di mana ini merupakan ruang bagi kita untuk bebas mengekspresikan siapa diri kita sebenarnya. Yang ketiga yaitu manajemen kesan, yaitu sebagai penghubung antara front stage dan backstage tadi, di mana manajemen kesan ini merupakan upaya kita untuk mengontrol bagaimana kesan kita terhadap orang lain. Kita sendiri membangun kesan itu melalui 3 hal penting. Yang pertama yaitu setting ataupun di mana kita tampil. Yang kedua, appearance yaitu bentuk atau wujud fisik dari kita. Yang ketiga yaitu manner, yaitu bagaimana cara kita membawakan diri. Namun presentasi diri ini tidak hanya kita lakukan sendiri. Terkadang tidak hanya kita lakukan sendirian. Bisa saja kita melakukannya bersama dengan orang lain atau yang disebut dengan team performance. Beberapa asumsi utama yang menopang teori self-presentation dari Erving Goffman ini. Asumsi yang pertama yaitu hidup seperti panggung. Goffman berpendapat bahwa kehidupan kita sehari-hari ini seperti sedang tampil, bukan tampil di atas panggung teater, tapi tampil pada panggung sosial. Nah, secara sadar maupun tidak sadar, sebenarnya setiap hari kita selalu melakukan tindakan yang bertujuan untuk menciptakan kesan tertentu. Asumsi yang kedua yaitu kita selalu butuh penampilan dalam berinteraksi. Setiap kali kita bertemu dengan orang lain, baik itu teman, keluarga, atasan, ataupun orang asing, kita selalu secara otomatis ingin menampilkan diri, sehingga dari sanalah orang lain dapat menilai siapa diri kita sebenarnya. Nah, dari sanalah juga kita juga dapat memutuskan apa yang bisa kita harapkan antara satu sama lain dengan orang tersebut. Asumsi yang ketiga yaitu tidak semua orang ingin tampil dengan cara yang sama. Maksudnya, ada beberapa orang yang memang tampil dengan tujuan yang tulus atau tidak ada maksud tertentu, dan ada juga orang yang ingin tampil untuk memenuhi tujuan tertentu atau ingin mencapai sesuatu. Nah, menurut Erving Goffman ini sendiri, tidak ada orang yang benar-benar tulus ataupun tidak ada orang yang benar-benar ingin mencapai tujuan tertentu. Yang ada, kita semua itu berada di tengah, sebagian besar kita semua itu berada di tengah-tengah di antara keduanya. Asumsi yang keempat yaitu kita secara aktif dapat memilih apa yang ingin dilihat oleh orang lain terhadap kita. Maksudnya di sini kita itu bukan cermin yang memantulkan diri apa adanya. Nah, kita itu boleh memilih apa informasi tentang kita yang boleh diketahui oleh orang lain dan apa informasi tentang kita yang harus disembunyikan dari orang lain. Kita dapat menunjukkan sisi terbaik kita dan menyembunyikan sisi yang tidak patut untuk diperlihatkan ke orang lain. Asumsi yang kelima yaitu tidak ada diri kita yang asli secara tunggal. Maksudnya, tentunya kita pasti sadar dong, kita itu bersikap sesuai dengan konteks atau situasinya. Misalnya, bagaimana kita bersikap di depan orang tua, bagaimana kita bersikap di depan teman, di depan atasan, tentunya berbeda-beda menyesuaikan dengan konteks atau menyesuaikan dengan kedekatan. Nah, hal tersebut bukanlah suatu kepalsuan. Menurut Goffman,
Semua versi tersebut merupakan diri kita yang asli, tetapi memang terkadang identitas itu menyesuaikan dengan konteks yang ada. Asumsi yang keenam yaitu mempertegaskan kembali bahwa asumsi sebelumnya itu merupakan hal yang wajar. Goffman mempertegaskan kembali bahwa ia tidak sedang mengatakan kalau kita ini bersifat manipulatif ataupun munafik. Dengan menampilkan diri kita yang berbeda-beda tergantung dengan konteks, sebenarnya itu merupakan sifat yang manusiawi. Justru karena hal itulah kita dapat menjalani kehidupan sosial yang baik dan teratur. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian masih sering melihat orang flexing di media sosial, belum tentu mereka itu cuma sekedar pamer, tapi mereka itu ingin menampilkan versi terbaik dari diri mereka di atas panggung sosial. Mereka itu bukannya berbeda dari kita pun juga bahkan secara tidak sadar mungkin sering melakukan flexing. Cuman cara dan skala kita melakukannya dengan mereka itulah yang berbeda. Karena mengelola kesan itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan sosial.